Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan atau mendemokan aplikasi pemeriksaan audiometri tonal murni ya. Kemudian ini versi examnya. Kemudian karena ini aplikasinya menggunakan Laravel dan Python, maka terminal yang harus dijalankan itu dua. Jadi terminal Laravelnya dan Python. Versi PHP yang digunakan adalah versi 8.2. Kemudian untuk versi PHP, untuk versi Laravelnya adalah Laravel 12. Lalu jalankan Laravelnya. Ini Laravel sudah running, kemudian berikutnya adalah server Pythonnya dijalankan. Nah, ini udah jalan semua. Kalau sudah jalan, tinggal buka browsernya untuk menjalankan aplikasinya. Ini tampilan depannya, kemudian login ini sebagai admin. Nah, ini adalah bagiannya ya, tampilan aplikasinya. Ini ada profil adminnya, bisa ganti nama, ganti password, ganti email, bebas. Kemudian ini card untuk akun. Kemudian konfigurasi aplikasinya, nama aplikasinya di sana diganti lab atau klinik, logo dan lain-lainnya silahkan diganti. Itu aplikasinya. Kemudian ini tentang aplikasi, fiturnya apa saja, spesifikasi dan cara penggunaannya. Lalu ini manajemen pasien, ini card untuk manajemen pemeriksaan. Nah, langkah ini sudah ada nama dokter, misalnya mau diedit, tinggal diedit saja. Kemudian misalnya menambah nama dokter, kemudian spesialisnya sama nomor izin prakteknya. Bisa diekspor ke Excel. Kemudian ke PDF. Lalu pasien, jadi pertama nambah pasien. Nomor identitas itu ngetiknya itu sudah dibatasin ya. Jadi sesuai dengan digit NIK. Nama lengkap. Kemudian tanggal lahirnya diisi, kelamin, kemudian nomor handphone juga dibatasi 13 digit. Jadi kursornya itu mentok di 13 digit, nggak bisa nambah lagi. Alamat lengkapnya diisi, kemudian simpan.
ya. Sama di data pasien juga bisa diekspor ke Excel datanya, kemudian bisa diekspor ke PDF juga. Lalu langkah berikutnya, misalnya mau melakukan pemeriksaan, tinggal tambah pemeriksaan, pilih nama pasiennya, tanggal dan jam pemeriksaannya, lalu jenis tesnya. Di sini ada beberapa pilihan, cuman yang aktif hanya satu karena memang tesnya hanya dikhususkan untuk satu aja, yang lainnya menyusul nanti untuk jenis tes yang lain, karena sesuai permintaan laboratoriumnya hanya untuk pengetesan itu. Kemudian catatan dokternya, jadi ketika mau periksa itu dokter ngasih catatan dulu, lalu setelah masuk ke manajemen pemeriksaan, lalu proses audionya. Ini adalah proses pemeriksaan. Nah, ini Python udah mulai bekerja, mulai tes, kemudian kalibrasi dulu. Jadi usahakan menggunakan headphone yang bagus ya, kemudian tempatnya juga tertutup sama kayak pengetesan biasa. Kalau sekiranya nggak kedengeran, volumenya dibesarkan, kemudian kalibrasi lagi, tanyakan ke pasiennya, kalau sudah nyaman baru sudah sesuai nanti ini. Nah, tinggal nanti si pasien hanya menekan spasi saja, suaranya kalau terdengar tekan spasi, kalau yang tidak terdengar abaikan saja, karena itu tampil secara otomatis. Apakah mendengarnya itu tampil otomatis. Misalnya mendengar tekan spasi, kalau tidak ya jangan ditekan spasi untuk hasil yang akurat. Kalau mendengar tekan spasi, sampaikan ke pasiennya, kalau tidak ya jangan tekan spasi. Nah, baru keluar grafiknya seperti ini, hasilnya telinga kiri, telinga kanan kan. Kemudian ini sudah otomatis diisi. Ini logikanya, ini yang kerja adalah Python, jadi bukan Laravel. Laravel hanya menerima data dari Python. Rekomendasinya juga sama, otomatis dia sesuai dengan data yang masuk. Kalau sudah simpan tes, ini tampilannya, hasilnya, rekomendasinya otomatis. Kemudian dicetak hasilnya untuk dikasih ke pasiennya. Nah, nama filenya juga langsung sesuai dengan namanya. Ini tampilannya, ada grafik, ada ini. Kemudian di bawahnya juga ada nama dokternya sesuai dengan waktu pada saat input pemeriksaan. Nah, datanya seperti ini. Kemudian misalnya melakukan pemeriksaan lagi untuk pasien berikutnya. Misalnya saat diobservasi sama dokternya, keluhannya apa, nanti dibuat catatan dokternya, di situ dicatat. Sudah disimpan. Setelah itu proses tes pendengarannya, mulai tes, kemudian kalibrasi lagi. Pastikan misalnya kurang kedengeran, bisa diperbesar volume. Kalau sudah sekiranya misalnya masih kurang pas, kalau sudah pas tinggal klik. Baru si pasien tinggal tekan spasi kalau kedengeran, kalau enggak ya jangan tekan spasi biar hasilnya akurat. Jadi pasien hanya nekan spasi aja di keyboard ya. Misalnya suara yang tampil kedengaran, tekan spasi, kalau tidak jangan tekan spasi. Jadi frekuensinya dari kecil sampai besar, dari yang telinga kiri sama yang telinga kanan juga sama, dari frekuensi kecil sampai frekuensi besar. Suara ini adalah dikirim oleh Python-nya, karena Python yang menganalisa.
maka akan tampil hasilnya seperti ini. Ya, termasuk rekomendasinya, kemudian hasilnya, telinga kanan, telinga kiri, kemudian rekomendasi dari sistemnya langsung otomatis ya. Nah, kalau sudah simpan, lalu berikutnya dicetak hasilnya. Cetak, tinggal kasih ke pasiennya, jangan lupa bayar. Lalu misalnya berikutnya saya nambah pasien, kemudian anggaplah pasien ini tidak mendengar sama sekali, jadi nanti saya tidak menekan spasi sama sekali. Jadi ini aplikasinya tidak menggunakan alat ya, jadi murni menggunakan aplikasi Ravel dan Python sebagai logiknya. Misalnya tambah pemeriksaan, ini pilih dokternya, catatan dokternya diisi. Misalnya observasi awal dia tidak mendengar suara apapun, misalnya tulis di situ. Lakukan tes, tinggal diklik. Nah, mulai tes, kemudian kalibrasi, misalnya sudah cukup, baru mulai. Ini saya nggak mencet sama sekali nih, jadi tidak menekan spasi. Jadi ketika tampil suara tekan spasi kalau mendengar, kalau tidak ya tidak, jangan ditekan. Nah, ini tidak menekan spasi sama sekali ya. Jadi setiap suara yang tampil akan ada pilihan mendengar atau tidak. Anggaplah ini tidak mendengar sama sekali. Jadi diabaikan ya, tidak ditekan spasi sama sekali ini. Sampai tes selesai tidak menekan spasi, artinya sistem menangkap bahwa si pasien ini tidak mendengar sama sekali, maka grafiknya kosong seperti itu. Analisanya pastinya berat karena tidak mendengar sama sekali, termasuk rekomendasinya juga. Kita simpan, kemudian kasih ke pasiennya. Kosong grafiknya karena tidak mendengar sama sekali yang telinga kanan dan kiri. Tuh, kemudian bisa diekspor ke Excel ya. Kemudian ke PDF juga. Data kesimpulan ini bentuknya JSON ya, karena itu dikirim sama Python. Tuh, bisa diekspor juga manajemen pemeriksaan ke Excel juga. Kemudian ke PDF juga sama. Lalu di halaman admin juga ada riwayat aktivitas pengguna, jadi ketahuan nih ini ya, admin sedang nambah ini atau apa gitu. Jadi admin nanti bisa merekod penggunanya, misalnya operatornya menghapus data atau apa, nanti ke rekod. Namun halaman ini hanya admin yang bisa, untuk halaman pengguna tidak tampil menunya. Ini kalau misalnya nambah akun, profil, dan ini tentang aplikasinya.
Kemudian berikutnya login sebagai petugas ya. Jadi menunya pastinya beda, petugas. Jadi hanya yang sifatnya untuk pemeriksaan saja. Nah, menunya juga beda, hanya menu data medis, profil, sama tentang. Kemudian misalnya tadi pasien yang nggak mendengar periksa lagi, kebetulan ini yang login, yang admin adalah pengguna, bisa tinggal ditambahkan pemeriksaan lagi, kemudian kasih catatan. Misalnya kalau tadi catatan observasi awalnya ketika ditanya sama dokter tidak mendengar sama sekali, yang ini misalnya mendengar karena sudah gajian misalnya, jadi pendengarannya pulih. Udah, kemudian proses lagi untuk tes. Mulai tes, kalibrasi dulu, udah cukup mendengar, ya sudah cukup misalnya, udah tinggal pasien nanti tekan spasi. Kalau suara yang muncul berikut pertanyaannya tinggal jawab ya dengar, misalnya tekan spasi. Misalnya mendengar, tekan spasi, mendengar, tekan spasi, sama mendengar, tekan spasi misalnya. Oh, ini karena kecil nggak mendengar misalnya. Kemudian berikutnya mendengar, tekan spasi untuk mendengar, sama tekan spasi. Tekan spasi lagi karena mendengar, tekan spasi. Nah, maka grafiknya akan tampil bagus kan, karena sudah gajian jadi mendengar. Udah simpan, hasilnya bagus. Kalau sudah, cetak PDF, kasih ke pasiennya, lalu pembayaran karena sudah gajian. Ya seperti itu aplikasinya. Kemudian ini adalah source kodenya. Ini database-nya sudah ada di sini. Nanti penggunanya tinggal diimport di PHP admin. Kemudian ini konfigurasinya, tinggal nanti sesuaikan nama database-nya. Lalu untuk versi versi Laravelnya tadi udah dicek 12, cuman biar pasti tinggal dilihat di dalam di sini. Nah, di fondasi versi 12 ya cukup.